negara ini bisa maju, negara ini bisa kuat, negara ini bisa berkembang jika kita terus-menerus memupuk kesatuan persatuan uhuah, terutama tentunya di antara para warga negara, para anak bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hasan nabiyul karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa channel TV MUI yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya mengajak kita sekalian untuk sejenak fokus untuk membahas tentang uhuah insaniyah dalam tataran Islam atau dalam konsep Islam. Bagaimana pandangan Islam tentang uhuah insaniyah? Ya, kita ketahui bersama bahwa Islam ini adalah agama yang membawa rahmah bukan hanya kepada penganut agama Islam, tetapi juga bagi seluruh umat manusia. Dan Nabiullah Muhammad SAW diutus ke dunia ini menjadi rahmatan lil alamin. Dalam ayat Al-Quran yang sering kita baca, bahwa kita dilahirkan, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berbeda-beda. Tetapi perbedaan itu mestinya menjadikan kita sebagai insan-insan yang bermartabat, yang mengangkat tinggi derajat kemanusiaan. Allah berfirman, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil manusia, ya ayuhan nas, sesungguhnya kami menciptakan kamu sekalian. Jadi kita ini diciptakan dalam tabiat yang berbeda-beda, asal yang berbeda-beda. Ya, mulai dari bangsa kita yang berbeda-beda, suku kita yang berbeda-beda, warna kulit kita yang berbeda-beda, dan seterusnya. Tapi yang menentukan juga adalah bagaimana kita sebagai insan-insan ini mempunyai ketaatan, keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa mengabaikan hak-hak saudara-saudara kita sesama insan, sesama manusia, dari manapun mereka, latar belakang sosiokultural yang berbeda, warna kulit, bangsa, etnis, dan seterusnya. Kita tidak boleh menafikan itu. Kita tidak pernah memilih untuk menjadi seorang anak yang lahir di Sulawesi Selatan umpamanya. Kita tidak memilih sendiri menjadi etnis Bugis, Makassar, dan seterusnya. Kita tidak pernah memilih sendiri bahwa kita menjadi orang Indonesia dan seterusnya. Tetapi Allah lah yang mentakdirkan kita lahir di sini, kemudian menjadikan kita ini sebagai umat Islam yang berbangsa Indonesia. Kita tidak bisa juga mengabaikan, melupakan bangsa-bangsa yang lain yang bermartabat dan seterusnya, berharkat. Kita harus menghargai itu, karena mereka juga adalah manusia yang diilhami, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lahir di bumi, ya, di bumi yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya banyak melakukan interaksi dengan para saudara-saudara kita yang berbangsa lain. Saya pernah diundang untuk mengikuti konferensi perdamaian sedunia di Korea Selatan selama 3 tahun berturut-turut. Dan tahun pertama itu yang saya hadiri, kita datang dari berbagai belahan dunia. Ya, ada 127 negara.
Ya, 127 negara yang berbeda-beda latar belakangnya, latar belakang agamanya berbeda-beda, dari latar belakang etnisnya, dari latar belakang kulit, warna kulit dan seterusnya. Tetapi ketika kita berada di Korea Selatan selama 3 hari itu berinteraksi, ya, dan seterusnya kita bersilaturahim lagi dengan kegiatan-kegiatan lain, seakan-akan tidak ada jarak antara satu orang dengan orang yang lain. Seakan-akan kita ini yang berasal dari berbagai belahan bumi yang berbeda, bahkan agama yang berbeda, itu tidak ada jarak. Kita menyatu dan luar biasa persaudaraan waktu itu memang betul-betul terwujud. Kami juga pernah melakukan perjalanan ke beberapa negara di mana para pesertanya itu ya ada tokoh-tokoh agama dari agama-agama yang lain. Ada dari tokoh agama Kristen, Katolik, Protestan, ada tokoh-tokoh agama dari Hindu, dari Buddha, Konghucu. Dan kami dari Islam ya tentu lebih dominan. Tetapi dalam perjalanan selama 10 hari itu ya dari satu negara ke negara yang lain kita menelusuri tempat-tempat bersejarah yang ada di dunia ini. Kita mulai dari Mesir, terus kita menyeberang ke Israel, Palestina, terakhir ke Yordania, di mana ya kalau di Mesir kita sempat mengunjungi tempat-tempat beribadah atau tempat-tempat bersejarah kemanusiaan, di mana kita bisa menyaksikan jasad Firaun. Kemudian di Palestina kita bisa melihat tempat di mana berpijaknya Rasulullah SAW, ya, kemudian dimi'rajkan ke langit. Kita bisa melihat langsung di Masjidil Aqsa. Kemudian di Yordania kita bisa melihat langsung ada gua yang diabadikan di dalam Al-Quran itu, gua Ashabul Kahfi. Dan ini luar biasa. Ya, kita semua berada dalam suasana yang sama, mengunjungi. Bahkan kita ke tempat di Yerusalem itu, di mana bisa kita menyaksikan tempat ibadah, bahkan tempat latar belakang lahirnya munculnya agama-agama yang ada di dunia ini, agama-agama besar. Ya, kita bisa menyatu di situ, kita mencari tahu di situ, dan kita berinteraksi luar biasa. Kita bisa sharing, dan saya kira pengalaman-pengalaman seperti ini perlu kita telurkan kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita, bahwa negara ini bisa maju, negara ini bisa kuat, negara ini bisa berkembang jika kita terus-menerus memupuk kesatuan persatuan uhuah, terutama tentunya di antara para warga negara, para anak bangsa ini. Saatnya sekarang kita tidak boleh lagi saling menyudutkan. Kita tidak boleh lagi salah menyalahkan. Kita tidak boleh merasa eksklusif. Kita harus menjunjung tinggi, mengangkat harkat martabat manusia itu, ya, sebagai fitrah bahwa setiap manusia lahir di pelataran bumi ini ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan yang berbeda-beda, tetapi perbedaan itu menjadi suatu rahmat bagi kita. Apakah perbedaan dari latar belakang paham kita, dari latar belakang mazhab kita, dari latar belakang organisasi kita, bahkan dari latar belakang agama yang berbeda, sekalipun kita berusaha untuk terus-menerus memupuk persatuan dan kesatuan bagi umat dan bangsa ini. Di Majelis Ulama sendiri, seperti kita ketahui, kita menyatu di sini dari latar belakang organisasi yang berbeda, dari latar belakang mazhab yang berbeda, dari latar belakang kecenderungan yang berbeda. Tetapi Majelis Ulama mampu menyatukan umat Islam ini sehingga menjadi corong di tengah-tengah umat bahwa Majelis Ulama mempunyai mempunyai visi, mempunyai misi ke depan untuk mempersatukan umat ini. Ya. Dan latar belakang lahirnya ya Majelis Ulama ini intinya adalah bagaimana Majelis Ulama ini bisa mengayomi, bisa menaungi, bisa menjadikan umat ini sebagai umat-umat yang memperoleh pencerahan dari para ulama-ulama yang tergabung di Majelis Ulama ini.
Dan lebih luas tentunya adalah bagaimana kita menjalin persatuan dan kesatuan ini melalui hubungan uhuwa insania. Ada uhuwa basyariah, ya, ada uhuwa watania dan seterusnya. Dan dalam agama, dalam Al-Quran, hadis, ini selalu disampaikan oleh para ulama-ulama kita, oleh para mubalik kita, para ustaz-ustaz kita, bahwa jika bangsa ini mau maju, jika negara ini mau berkembang, maka kita semua warga negara yang ada di dalamnya harus mengedepankan persatuan dan kesatuan itu melalui uhuwa insaniyah. Yang terakhir, Bapak-bapak Ibu sekalian yang saya hormati, melalui kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kita sekalian, yang pertama, mari kita berusaha untuk membentuk generasi kita sebagai generasi yang senantiasa mengedepankan uhuwah. Generasi yang selalu berusaha berada di tengah-tengah. Yang kita sebut, yang selalu kita sebut dengan wasatiyah. Wasatiyah itu artinya kita selalu berada di tengah-tengah. Tidak terlalu ke kiri, tidak terlalu ke kanan. Apa maknanya, apa artinya ini? Agar kita umat Islam tidak mudah mempersalahkan orang lain. Itu saya kira inti yang pertama. Karena mempersalahkan orang lain, ya ini membuat kita lemah, ini membuat kita kendor, ini yang membuat kita mundur. Kemudian yang kedua, Majelis Ulama sebagai salah satu wadah yang mempersatukan umat selama berpuluh-puluh tahun berusaha untuk mengedepankan ya sikap ya wasatiyah ini, agar kita sebagai umat Islam dihargai, dihormati oleh umat-umat yang lain karena kita juga menghargai mereka. Terutama bagaimana kita membangun sinergitas juga terhadap pemerintah. Kita harus ikut kepada pemerintah kita. Atiullah wa atiur rasul, ya, dan seterusnya. Wa ulil amri itu artinya kita harus bersinergitas kepada pemerintah kita karena pemerintahlah yang mengatur segalanya. Dan yang terakhir sekali, mari kita terus berusaha untuk mengembangkan kapabilitas kita, sehingga dengan demikian kita terus akan memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala melalui pendekatan silaturahim yang terbangun dengan baik silaturahim sesama umat Islam, demikian juga silaturahim terhadap sesama manusia, sesama umat yang lain, bahkan juga silaturahim terhadap bangsa-bangsa yang lain di dunia ini. Hanya dengan demikian kita akan memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.